Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kami akan membahas materi bab 8 tentang realitas pendidikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Margareta Damayanti, Audia Ayu Maharani, Artika Safitri, dan Muhammad Reza Hakim. Yang pertama, ada pengertian realitas. Realitas ialah suatu fakta yang tampak dan disaksikan oleh indera dari sebuah peristiwa. Pendidikan ialah suatu proses transfer pengetahuan, pembentukan pola pikir, serta keahlian yang ada di dalam diri sebagai wujud mengembangkan kemampuan. Lalu selanjutnya, realitas seringkali bersifat subjektif dikarenakan berbedanya paradigma masyarakat. Maka dari itu, sebuah ilmu butuh untuk diobjektifkan dan selanjutnya butuh pembahasan dalam pentransferannya. Objektifikasi dari masalah individual menjadi sesuatu yang dapat diteliti secara ilmiah. Syarat ilmiahnya: 1. Penguasaan konstelasi fakta unsur-unsur pengetahuan profesional atau dari yang konkret ke abstrak. Yang kedua, organisasi pengetahuan proses interaksi instruksional dalam tipe kasus menjadi skema tentang situasi khusus. Yang ketiga, suatu pengetahuan yang sifatnya berubah dari operasional ke abstrak. Pavlov mengemukakan pendekatan ilmiah tidak dapat bersifat abstrak, semuanya harus bersifat konkret. Gross dan Nobel 1989 mempersoalkan tentang apa yang harus menjadi prerequisite atau keharusan sebelumnya untuk bisa memahami apa yang disebut realitas pendidikan. Teori ilmu pendidikan diperuntukkan bagi dan diperoleh dari realitas pendidikan atau dari kenyataan sehari-hari dalam praktek mendidik. Jadi praktek dan teori sangat berhubungan erat. Pengalaman pendidikan adalah salah satu faktor prerequisite untuk memahami teori pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa poin mengenai objektivitas gejala pendidikan. Yang pertama adalah dasar segala ilmu adalah objektivitas, begitu pula untuk ilmu pendidikan. Objektivitas terkait bagaimana gejala yang sangat tertutup diobjektifikasikan. Yang kedua adalah gejala pendidikan harus dilandasi dan didasari oleh riwayat atau sejarah. Sejarah mengandung keberlangsungan dari ide pendidikan. Dalam pengembangan yaitu tergambar riwayatnya, yaitu pengalaman subjektif dalam mendidik seseorang dan sejarahnya. Kemudian diobjektifikasikan, yaitu melihat bejata dalam cakupan sejarah atau riwayat pendidikan. Yang ketiga adalah pemahaman tentang ilmu pendidikan dilandasi oleh pengalaman individual. Sebagai contoh, suatu kejadian mendidik yang mengajarkan anak itu suatu kejadian di lapangan pendidikan. Yang keempat adalah kejadian bukanlah suatu ilmu, melainkan teori yang berkaitan dengan kejadian tersebut yang perlu diobjektifikasi menjadi suatu ilmu. Maka hal ini menjelaskan bahwa bagaimana kejadian tersebut dapat diangkat menjadi landasan dari suatu ilmu, yaitu ilmu pendidikan. Pada uraian bab sebelumnya dijelaskan bahwa ilmu pendidikan diperuntukkan dan diperoleh dari pengalaman pendidikan. Yang kelima adalah hubungan gejala pendidikan dan ilmu pendidikan sangatlah erat. Maka jika ada yang mengatakan tidak ada ilmu pendidikan, maka itu adalah pendapat yang salah. Ilmu pendidikan itu memang masih muda karena ada buku referensinya. Yang keenam adalah pemahaman ilmu pendidikan harus dilandasi pengalaman individu yang dilatar belakangi oleh suatu analisis sistematik teori. Dan yang terakhir adalah realitas pendidikan memiliki prior meaning laden, yaitu suatu muatan makna yang sebelumnya sudah kita miliki baik secara individual maupun kolektif. Sejarah pendidikan abad 17. Masa ini dikenal dengan nama zaman realisme karena dunia pendidikan dan pengajaran mulai berpaling dari ajaran klasik yang humanistik kepada ajaran baru yang lebih mengarahkan perhatian kepada dunia nyata dan kepada alam semesta. Pada abad ini muncul perubahan berpikir dari deduktif menjadi induktif. Teknik berpikir tersebut dikenal sebagai cara berpikir analitik. Abad 18. Abad ini disebut juga dengan abad pencerahan, Aufklärung, karena pada masa ini muncul gejala-gejala baru dalam semua lapangan kehidupan. Gejala tersebut muncul akibat peralihan cara berpikir dari irasional ke rasional empiris. Abad 19 merupakan abad kepesatan kemajuan dengan latar belakang revolusi Prancis dan revolusi industri. Revolusi di bidang politik menuntut adanya kebebasan, persaudaraan, dan persamaan. Dari sanalah bidang pendidikan mengalami perubahan. Abad 20. Pada abad ini muncul berbagai aliran pendidikan, banyak yang tidak puas dengan cara lama dan dalam proses pengajaran.
Selain itu, aliran ini juga menghendaki pelajaran yang diindividualisasikan, artinya aspek individu lebih diutamakan sebagai pusat perhatian tanpa kehilangan sifat sosial. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.